Suara lonceng besar istana Hastinapura menggema, memanggil semua anggota keluarga Kuru ke ruang pertemuan yang megah. Seorang pelayan datang dengan tergesa-gesa ke hadapan Raja Dhritarashtra, membawa gulungan surat yang basah oleh darah. "Yang mulia, ini kabar dari perbatasan. Wilayah kita sedang dalam ancaman besar," kata pelayan itu dengan suara gemetar. Raja Dhritarashtra membuka gulungan tersebut dengan hati-hati dan membaca isi yang mengejutkan. "Perang akan datang, tapi pengkhianat ada di dalam keluarga Anda." Dengan suara berat, Raja memerintahkan semua anggota keluarga Kuru untuk berkumpul. "Kita harus segera menangani masalah ini," katanya. Bhishma dengan ketenangan dan wibawanya tiba pertama di ruang pertemuan, memastikan bahwa semua persiapan telah selesai. Duryodhana datang dengan langkah penuh percaya diri, diikuti rombongannya yang penuh dengan loyalitas buta. Yudhishthira dan Pandava lainnya masuk tanpa keramaian, membawa aura ketenangan yang kontras dengan sikap arogan Duryodhana. Ketika semua telah berkumpul, Raja Dhritarashtra berdiri. "Ancaman ini bukan hanya dari Gandhara, tapi dari dalam keluarga kita sendiri," ujarnya. Ruangan menjadi riuh saat semua mulai saling menatap curiga. "Pengkhianat? Apa maksudnya?" seru Duryodhana dengan nada tinggi. "Kita harus menyelidiki ini dengan bijak," kata Yudhishthira, berusaha menenangkan suasana yang memanas. Namun Duryodhana menuding Yudhishthira. "Ini pasti ulahmu. Kau selalu mencari dukungan dari kerajaan tetangga. Kita tidak punya waktu untuk saling menuduh." Bhishma memotong, suaranya tegas. "Fokuslah pada ancaman nyata." Tiba-tiba seorang utusan masuk dengan wajah panik. "Yang mulia, pasukan Gandhara telah bergerak menuju perbatasan," katanya. Duryodhana langsung berkata, "Kita harus menyerang mereka sekarang. Tunjukkan kekuatan kita." Yudhishthira menggeleng. "Serangan tanpa rencana hanya akan membawa kehancuran. Kita butuh strategi." "Cukup," kata Bhishma. "Pandava dan Kurawa akan bekerja sama untuk menghadapi ini. Tidak ada pilihan lain." Keputusan itu diterima dengan berat hati oleh Duryodhana, yang merasa terhina harus bekerja sama dengan Pandava. Pasukan Kuru berangkat menuju perbatasan. Suasana di antara mereka penuh dengan ketegangan yang terasa nyata. Dalam perjalanan, Duryodhana terus memprovokasi Bima dengan komentar sinis, membuat suasana semakin tidak nyaman. Namun, Arjuna mencoba meredakan ketegangan dengan candaan, meski hanya sedikit yang tertawa. Ketika mereka tiba di perbatasan, mereka menemukan desa-desa yang terbakar, tapi musuh tidak terlihat. "Ini jebakan," kata Arjuna dengan nada waspada. "Mereka ingin kita terpecah." Tiba-tiba dari arah lain, seorang prajurit Gandhara menyerang Bhishma. Namun, serangannya berhasil ditangkis oleh Bima. Saat Bhishma mencoba menenangkan keadaan, seorang prajurit Kuru justru menusuknya dari belakang. Semua terdiam saat melihat wajah pengkhianat itu. Shakuni, paman Duryodhana. "Paman, apa yang kau lakukan?" teriak Duryodhana dengan ekspresi tidak percaya. Shakuni tersenyum dingin. "Aku lelah dengan dinasti ini. Gandhara berhak atas wilayah ini, bukan kalian." Yudhishthira berteriak, "Ini alasan kita harus bersatu. Pengkhianatan seperti ini menghancurkan kita." Namun, Duryodhana tampak bingung, terjebak antara kemarahan dan kesetiaan kepada pamannya. Bhishma, meski terluka, berkata dengan suara lemah, "Jangan biarkan dia memecah belah kita. Bersatu atau kita akan hancur." Duryodhana akhirnya memutuskan untuk melawan Shakuni, menunjukkan keberanian yang tidak terduga. Perang pecah antara pasukan Kuru dan pengikut Shakuni membuat medan pertempuran penuh dengan darah dan kehancuran. Arjuna memimpin serangan dengan ketepatan panahnya, menembus barisan musuh dengan mudah. Bima, dengan kekuatannya yang luar biasa, menghancurkan prajurit-prajurit yang mencoba menghalanginya. Duryodhana untuk pertama kalinya melindungi Yudhishthira dari serangan musuh, menunjukkan sisi manusiawinya. "Kita memang berbeda," kata Duryodhana, "tapi hari ini aku berdiri di sisimu." Shakuni yang terpojok meluncurkan serangan terakhirnya, mencoba menjebak Bhishma. Namun Arjuna berhasil menggagalkan serangan itu dengan panah emasnya, melumpuhkan Shakuni. Sebelum tertangkap, Shakuni berkata, "Kalian mungkin menang hari ini, tapi Duryodhana akan menghancurkan semuanya." Setelah perang selesai, keluarga Kuru kembali ke Hastinapura dengan luka fisik dan emosional. Di istana, Dhritarashtra meminta maaf kepada semua orang atas kelemahannya dalam mengatur keluarga. Bhishma, meski terluka parah, memberikan wejangan terakhirnya. "Persatuan adalah kekuatan kita. Jangan biarkan perpecahan menghancurkan kita." Duryodhana yang biasanya penuh kebencian, berjanji untuk menjaga persatuan keluarga, meski ada keraguan di matanya. Yudhishthira berkata, "Hari ini kita belajar bahwa musuh terbesar kita bukan di luar, tapi di dalam hati kita sendiri."
Malam itu keluarga Kuru tampak damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Namun, di kamarnya, Duryodana duduk sendiri, menatap pedangnya dengan tatapan penuh ambisi. "Hari ini aku melindungi keluarga ini," gumamnya. "Tapi suatu hari nanti, aku akan mengambil apa yang menjadi milikku." Malam yang dianggap damai itu tiba-tiba diganggu oleh suara langkah-langkah berat di koridor istana. Seorang penjaga berlari tergesa-gesa ke ruangan Duryodana. "Yang mulia, kami menemukan sesuatu yang mencurigakan di ruang senjata," kata penjaga itu dengan wajah pucat. Duryodana segera bangkit, membawa pedangnya. "Apa maksudmu? Siapa yang berani bermain-main di dalam istanaku?" Di ruang senjata, penjaga lain sudah berkumpul mengelilingi sebuah kotak besar yang terkunci rapat. "Kami menemukannya tersembunyi di balik lemari senjata," jelas seorang penjaga. Dengan hati-hati, Duryodana membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat peta Hastinapura yang penuh dengan tanda merah, bersama dengan sebuah surat bertuliskan, "Langkah pertama sudah selesai. Langkah berikutnya akan menghancurkan dinasti Kuru." Duryodana menggenggam surat itu dengan erat. Kemarahannya memuncak. Ini tidak mungkin hanya ulah Syakuni. Ada yang lebih besar di balik ini. Bhishma yang sedang beristirahat dari luka-lukanya segera dipanggil. Setelah membaca surat itu, ia berkata, "Musuh kita tidak pernah benar-benar pergi. Kita mungkin telah memenangkan pertempuran, tetapi perang ini belum selesai." Yudhishthira datang ke ruang senjata. Wajahnya penuh keprihatinan. "Apakah ada tanda siapa dalang sebenarnya?" tanyanya. Bhishma menggeleng. "Tidak ada nama, tetapi pesan ini menunjukkan bahwa ancaman ini lebih terorganisir dari yang kita duga." Duryodana yang biasanya keras kepala berkata dengan nada rendah, "Aku akan mencari tahu siapa yang berani mengkhianati keluargaku." Keesokan harinya, Bhishma memutuskan untuk memanggil penasihat rahasia istana untuk menyelidiki lebih jauh. Namun, sebelum penyelidikan dimulai, kabar buruk datang dari desa-desa perbatasan. Desa-desa yang baru saja kita selamatkan telah dihancurkan lagi, tetapi tidak ada tanda-tanda pasukan Gandhara, lapor seorang prajurit. Arjuna dengan naluri tajamnya berkata, "Ini pasti perbuatan musuh yang menggunakan bayangan Syakuni untuk mengalihkan perhatian kita." Bima berseru, "Kita harus bergerak sekarang. Jangan biarkan mereka merusak nama keluarga Kuru lebih jauh." Namun, Bhishma menahan mereka. "Kita tidak bisa bergerak tanpa mengetahui siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini." Di tengah kekacauan itu, seorang utusan misterius muncul di gerbang istana, membawa sebuah gulungan surat yang disegel dengan lambang yang tidak dikenal. Surat itu hanya berisi satu kalimat, "Pengkhianat yang kalian cari ada lebih dekat daripada yang kalian pikirkan." Dhritarashtra membaca surat itu dengan rahang mengeras. "Siapapun yang menulis ini ingin kita saling mencurigai," katanya. Namun Yudhishthira dengan ketenangannya berkata, "Kadang-kadang musuh menggunakan setengah kebenaran untuk memecah belah kita. Kita harus tetap waspada." Malam itu Duryodana diam-diam menyelinap ke ruangan Bhishma. "Aku ingin tahu, kakek, apakah kau mencurigaiku?" Bhishma menatap cucunya dengan mata yang penuh kelelahan. "Kecurigaan tidak akan menyelesaikan apapun. Tetapi jika hatimu bersih, tidak ada alasan untuk takut." Duryodana keluar dari ruangan dengan pikiran yang kacau. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai siapapun, bahkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, sebuah ledakan besar mengguncang aula pertemuan keluarga Kuru. Asap memenuhi ruangan, membuat semua orang panik. Ketika asap mulai menghilang, mereka menemukan sebuah simbol aneh yang tergambar di dinding, terbuat dari darah. "Ini adalah pesan perang," kata Bima dengan nada marah. "Mereka ingin kita ketakutan." Yudhishthira mendekati simbol itu, melihatnya dengan cermat. "Ini bukan dari Gandhara, ini berasal dari dalam istana." Duryodana tiba-tiba teringat surat di kotak senjata. "Langkah kedua," gumamnya. Mereka sedang menjalankan rencana besar. Bhishma memutuskan untuk memerintahkan penjagaan ketat di seluruh istana. Tetapi tidak lama setelah itu, seorang pengawal ditemukan tewas di dekat gerbang utama. "Ini tidak mungkin hanya kebetulan," kata Arjuna. "Mereka ingin kita kehilangan kepercayaan pada satu sama lain." Di tengah semua kekacauan, salah satu prajurit setia Duryodana datang membawa informasi penting. "Yang mulia, aku menemukan sesuatu di kamar Syakuni sebelum dia ditangkap."